Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Rahim, NIM M22020026 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Megabuana Palopo. Ini adalah video evaluasi diri saya tentang materi yang telah dibahas. Pada materi ke-7 ini, kita akan membahas tentang Pancasila dalam sistem etika. Sebelum masuk ke inti materi, perlu kita ketahui bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Dan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban, moral atau akhlak, kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai yang benar dan yang salah dianut oleh satu golongan masyarakat. Jadi, sistem etika merupakan komponen-komponen yang berisikan ilmu tentang apa yang baik dan buruk, hak dan kewajiban, dan juga sumber untuk berperilaku sebagaimana mestinya menjadi manusia. Lalu bagaimana Pancasila sebagai sistem etika? Etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebijakan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar atau grand norm yang digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan. Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila. Lalu mengapa etika Pancasila itu penting? Yang pertama, masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara. Yang kedua, masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integritas nasional. Masih terjadi pelanggaran atas arti HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya, serta masih terdapatnya kaum marginal di beberapa wilayah yang merasa terasingkan, dan masih banyak lagi. Lalu sebagai mahasiswa, hal-hal apa saja yang perlu kamu tanamkan di dalam materi ini? Yang perlu dipahami sebagai mahasiswa adalah etika mengajarkan kita untuk berperilaku baik, dan di dalam Pancasila dikhususkan sebagai warga negara Indonesia mematuhi peraturan yang ditetapkan, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta harus meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu seperti apa contohnya? 1. Sebagai mahasiswa, hendaklah patuhi aturan di kampus. 2. Menghormati dosen selaku orang tua kedua di luar rumah. 3. Menghargai pendapat ketika diskusi dan melakukan tugas secara adil, dan lain-lain. Sekian dari video materi yang telah saya sampaikan. Saya berharap video ini dapat memberi kita semua pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.